吃书的，事事都交。大哥三哥，若是因为你偷懒，帮他训练那帮小屁孩去。你还是得身体不舒服。地宝咱们都用上，也可谓蒸蒸日上。他的上域势力比也不遑。来聊聊上域的情况。化为石像，就是那些女像吗？像那。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-154-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 153. Kemarin, Kinan telah berhasil melepas segel Sekte Nantianmen yang membuat kekuatannya mengalami perkembangan yang luar biasa. Bagaimana tidak, dirinya itu sudah berada di tingkat Martial Sain. Teman-temannya sangatlah kaget dengan perkembangan besar yang Kinan alami. Bahkan dia itu telah dengan mudah melampaui mereka. Selain itu, Ketua Papinun Yuan juga datang kemari karena meyakini Kinan sudah menemukan bagian lain dari roh dewa perangnya, di mana lengan kanannya ternyata berada di Gunung Wendao. Maka karena itulah Kinan akan melakukan perjalanan ke sana. Para tetua mencoba untuk memperingatinya karena itu merupakan perjalanan yang sangat berisiko besar. Tapi Kinan menenangkan mereka, pasalnya dia memiliki koneksi dengan lengan kanan dewa perang. Jadi semua itu akan memudahkan dirinya dalam menemukan Gunung Wendao. Alhasil karena itu jugalah Kinan akan pergi seorang diri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita diperlihatkan dengan ketiga tetua yang dulu sempat memberikan bimbingan kepada Kinan. Tetua keempat merasa senang karena keputusan mereka untuk menjadikan Kingsu sebagai kepala puncak merupakan hal yang tepat. Pasalnya tempat suci yang begitu besar ini telah diatur dengan sangat rapi. Karena dia mengatakan hal itu, jadi tetua pertama menyarankan dia untuk kembali menjalankan formalitas saja ketika ujian masuk. Pasalnya Kingsu lah yang akan memimpin semuanya. Tetua ketiga memintanya untuk tidak menyerahkan semua ini kepada Kingsu, karena bagaimanapun ia masihlah muda. Jika Kinan dan tetua kedua tahu Kingsu disuruh-suruh, maka pastinya dia sangatlah marah kepada tetua keempat. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi sangat panik. Karena sepertinya dia telah lupa kalau Kingsu merupakan murid langsung dari sosok yang kuat. Jika ia sampai membuatnya tidak memiliki waktu untuk berlatih, maka tentu saja tetua kedua akan marah besar kepadanya. Alhasil, tetua keempat ini meminta mereka untuk tidak memberitahu Kinan tentang kemalasannya. Dia berjanji akan segera membantu Kingsu dalam melatih para murid lainnya. Seketika saja dia pun pergi dari tempat itu, namun sesaat kemudian seniornya pun telah datang, di mana ia memberikan pujian karena juniornya ini sudah naik ke tingkat Martial Sain. Nah, tidak lupa di sini juga ada roh pedang dari junior mereka. 吃书的，事事都交。大哥三哥，若是因为你偷懒，帮他训练那帮小屁孩去。Sino berpindah lagi ke sisi luar, di mana terlihat kalau para murid tengah mendapatkan ajaran dari guru mereka, yang membahas mengenai beberapa teknik spiritual yang terbagi menjadi begitu banyak bagian. Namun karena merasa kelas ini membosankan, gadis roh pun turun tangan karena dialah yang akan menggantikan guru ini dalam mengajari mereka. Terlebih lagi para murid pasti bosan karena hanya terus mendengarkan perkataan tetua ini saja. Sedangkan bagi para tetua sekarang, Singlong dan juga Juku sudah tidak terpisahkan lagi. Dan apa yang terjadi, tempat suci mereka juga mengalami perkembangan pesat. Ini juga berkat harta langit dan bumi yang tetua kedua dan Kinan berikan kepada mereka. Semuanya sudah digunakan untuk perkembangan akademi. Mereka merasa begitu bangga karena sekarang kekuatan tempat suci telah naik ke satu tingkat besar. Dibandingkan dengan kekuatan wilayah atas, pada umumnya mereka tentu tidak kalah hebat. Karena tetua kedua sudah datang kemari, maka ia mengajak mereka untuk membahas mengenai situasi di wilayah atas, terutama rencana Fan Tianmang. 你还是得身体不舒服。地宝咱们都用上，也可谓蒸蒸日上。他的上域势力比也不遑。来聊聊上域的情况。
Sedangkan Wang ini meminta para muridnya untuk menyentuh dirinya, karena jika ada yang bisa maka akan dia berikan buah Long Yugun. Hanya saja tidak ada satupun murid yang tertarik dengan hal itu. Mereka pun memilih untuk pergi saja, padahal itu adalah buah dari alam atas. Xiaolong pun mengingatkan kalau Long Yuan gua di tempat ini sangatlah banyak. Karena bagaimanapun Qinan sendiri yang memindahkan satu pohon kuno Long Yuan dari wilayah atas. Ini tentu saja membuat Meng Jiang terkejut. Karena ditegur oleh seniornya, jadi dia pun memilih untuk kembali ke dalam pedang dan menyerahkan semua masalah kepada Xiaolong. Tetua kedua hanya bisa geleng-geleng saja terhadap sifat dari istrinya. Sedangkan tetua keempat meminta para seniornya untuk membayar karena dia sudah mengatakan kalau senior kedua mereka pasti tidak takut kepada istrinya. Alhasil para tetua pun memberikannya batu spiritual. Ya, Xiaolong berpindah kepada Qinan yang sedang bersama dengan seniornya. Yang Gao berterima kasih banyak kepada Qinan karena dulu sempat membantunya, yang mana hal itu telah membuat leluhur Wen Dao sangat menyukainya. Dalam waktu 2 tahun saja dia telah dipromosikan secara istimewa menjadi murid sejati. Tapi seiring dirinya naik ke posisi atas, Yang Gao mulai mengetahui beberapa rahasia yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya 4 tetua Wen Dao saja, tapi para murid sejati di bawah mereka mencapai kenaikan kultivasi dengan cara menyerap kehidupan dari para murid biasa. Yang Gao tentu saja tidak mau menerima metode kultivasi mereka. Namun karena hal itu, dia pun dibuang ke tempat rahasia di dasar gunung dengan tugas membersihkan sesuatu yang mereka sebut sebagai sampah. Ini bukanlah sampah sembarangan, melainkan orang-orang yang telah diserap kehidupannya oleh leluhur Wen Dao. Mereka menjadi patung batu. Mengetahui apa yang terjadi tentu membuat Sinan terkejut, karena mereka itu benar-benar sangatlah jahat. Yang Gao juga memberitahu kalau patung batu wanita yang berada di dekat pohon merupakan contoh dari terserapnya kehidupan mereka. Dan sekarang semua patung itu bisa dilihat langsung oleh Qinan. Jumlah mereka sangatlah banyak. Setelah tidak berguna, para leluhur Wen Dao menganggap para muridnya itu sebagai sampah. Yang Gao yakin betul kalau Sinan pasti sangatlah sulit mempercayai semua itu. Namun apa yang dia lihat sekarang dulunya memang adalah manusia hidup. Tapi karena bakat yang kurang, mereka dijadikan bidak yang dibuang begitu saja. Yang Gao begitu marah kepada leluhur Wen Dao. Jika bukan karena bakat yang besar miliknya, maka sepertinya dia juga akan bernasib seperti ini. Tapi berkat hati itu jugalah dia masihlah selamat. Meskipun begitu, ia seakan-akan tengah dipenjara di tempat itu. Karena tugasnya sekarang hanyalah membuang patung-patung batu yang dikirim agar bisa dihancurkan ke dalam larva. Yang Gao sama sekali tidaklah tega. Ia diam-diam menyembunyikan para patung batu, karena bagaimanapun mereka adalah makhluk hidup. Qinan tidak menduga demi membantu dirinya, Yang Gao harus kehilangan harga dirinya. Tidak hanya itu, namun dia juga hampir kehilangan nyawa. Qinan sangat berterima kasih atas usahanya tersebut. Yang Gao tidaklah menyalahkan Qinan, pasalnya yang salah di sini adalah leluhur Wen Dao. Sekarang dirinya berharap bisa menghancurkan Gunung Wen Dao, agar semua orang yang telah menjadi korban dendamnya bisa terbalaskan dan membuat arwah mereka bisa beristirahat lebih tenang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.